Hai guys, di depan kamu ada Melisa. Kamu tahu nggak sih, dengan adanya kemunculan network kamera ataupun wireless kamera, ini tuh ngebuat biaya pemasangan CCTV jadi jauh lebih ekonomis atau jauh lebih murah. Tapi mungkin masih banyak nih dari kalian yang beranggapan rasanya CCTV itu bukan sesuatu yang penting-penting banget ataupun sesuatu yang important dan essential untuk dimiliki. Ini mungkin lebih kepada karena kalian belum tahu aja manfaat yang ditawarin dengan adanya pemasangan CCTV itu sendiri. Nah, salah satunya, ini aku mau kasih tahu aja ya, manfaat yang emang penting banget yang bisa kamu rasain secara langsung dengan adanya pemasangan CCTV, itu salah satunya untuk nge-prevent pencurian, udah pasti, untuk nge-prevent perampokan, terus untuk nge-prevent vandalisme atau pencurian kendaraan. Terus ini juga memungkinkan kamu untuk memantau ataupun memonitor baik itu keadaan rumah ataupun keadaan toko dan keadaan kantor kamu secara real time dan langsung dari jarak yang jauh ya. Dan tentunya di sini kita bisa langsung ngeliat nih, kalau konsep CCTV itu sendiri tuh gunanya tuh emang untuk memudahkan kita banget. Dan tentunya ini untuk menurunkan tingkat kecemasan kita, biar kita tuh nggak worry-worry banget ketika kita harus meninggalkan rumah ataupun kantor ataupun toko, ketika kita tuh emang harus liburan ataupun pas lagi masa-masa mudik seperti ini. Nah, tapi aku sendiri tuh lebih prefer ya sama yang namanya network kamera ataupun IP kamera itu sendiri, dimana untuk biaya pemasangannya sendiri itu lebih ekonomis, terus dia juga menawarkan fungsi yang emang banyak banget atau fungsionalitas banget. Dan selain itu, di sini kamu tuh juga wajib tahu dulu nih, di sini itu teknologinya lebih kepada ini penggabungan daripada wireless network dan kamera itu sendiri yang memungkinkan rekaman itu akan dikirimkan secara langsung melalui IP network. Dan menurut aku hal ini tuh memudahkan kita banget dah, dan memudahkan dan useful banget gitu untuk kita-kita, karena kita tuh jadi bisa memantau ataupun memonitor keadaan rumah ataupun keadaan toko secara langsung hanya melalui aplikasi aja yang ada di komputer ataupun di smartphone kita secara langsung. Nah, di sini aku tuh mau nge-review Bardi, salah satu smart IP kamera dari Bardi ini, dimana aku tuh mau tahu ya untuk kualitas kameranya sendiri, kemudian apakah dengan harga 300.000 yang ditawarkannya ini worth it untuk kita milikin. First of all, kita intip dulu nih what's inside this box. So di sini ada buku panduan, kemudian ada kabel micro USB lengkap sama kepala chargernya. Terus ada juga nih stiker untuk pemasangan CCTV untuk ditempatin di tembok ataupun di plafon. Dan pastinya ada Bardi Smart IP kameranya sendiri. Dari penampakan desainnya, IP kamera yang satu ini look so compact, stylish, dan lucu banget ya. Bentuknya tuh kayak mata robot dengan bodi yang ramping. Oh iya, bagian lehernya yang thin ini, yang kurus ini juga bisa di-adjust atau ditekuk-tekuk sesuai kemauan kita. Di bagian belakangnya, ini tuh ada speaker grill dan beberapa ventilasi untuk air circulation-nya. Di bagian kirinya, ada tombol untuk reset kamera. Dari tampilannya ini rasanya cocok-cocok aja ya untuk diletakin di dalam rumah ataupun di ruangan kantor ataupun toko untuk memberikan kesan yang mewah dan lebih elegan. Aku juga cuma perlu colok ke listrik aja dan aku juga bisa posisiin IP kamera ini di meja ataupun menggantung di plafon. Orientasi video di aplikasi juga bisa diputar sampai 180 derajat sesuai positioningnya juga. Cara pairing ke smartphone juga gampang banget dan simple banget. Cuma perlu buka aplikasi Smart Life dan klik tombol plus di kanan atas ini. Oh iya, ada satu hal nih yang perlu dicatat. Walaupun manual book dimension pakai Smart Life, tapi emang aku tuh lebih prefer pakai Bardi Smart Home application ya. Nah, di sini tuh kamu tinggal pilih video surveillance dan smart camera. Terus tinggal reset device-nya. Caranya tinggal pencet aja tombol reset di kamera selama beberapa detik, lalu ikutin aja step berikutnya sampai ke pair. Punya resolusi kamera 1080p dan slot SD card yang maksimal 128GB, memungkinkan Bardi Smart IP kamera ini untuk merekam keadaan sekaligus bisa memberi notifikasi kalau ada yang lewat pada jam yang ditentukan dalam aplikasi.
Nah, di bagian menu setting yang ada di dalam aplikasi smartphone, kita tuh bisa langsung memonitor secara live keadaan yang ada di ruangan kita. Dan menurut aku tuh untuk user interface di sini juga cukup simple dan fungsional ya. Lengkap dengan adanya info kekuatan signal. Nah, di sini juga ada tombol untuk screenshot picture, untuk speak alias bisa two-way communication, untuk record video yang seperti ini. Kemudian ada juga nih untuk playback untuk lihat rekaman. Bisa juga nih untuk nyalain alarm untuk bisa mendeteksi movement ataupun gerakan. Dan ada juga decibel detection setting untuk mendeteksi perubahan suara yang ada di dalam ruangan. Bahkan ada foto albumnya juga. Plus ada multi view nih kalau misalnya kita punya lebih dari satu kamera yang bisa kita monitor nih keadaan secara bersamaan. Di sini kita juga ditawarin cloud storage juga, tapi berbayar. Jadi kalau kamu tuh mau coba-coba bisa manfaatin free trial 30 harinya dulu. Kecenya, di posisi gelap, Bardi Smart IP kamera ini juga udah bisa otomatis switch ke night vision. Well, aku bisa bilang si Bardi Smart IP kamera ini dengan harga 300 ribuannya worth it ya untuk kamu milikin. Kenapa? Karena selain dia ini udah dilengkapin ataupun equipped dengan berbagai macam fiturnya yang pintar, ditambah dengan teknologinya yang canggih yang mampu menghasilkan gambar yang jelas. Selain itu dia tuh juga bisa mendeteksi gerakan benda, bahkan ketika kondisinya lagi gelap sekalipun. Produk ini rasanya sesuai ya buat kamu yang perlu mengawasi ruangan dalam rumah ataupun tempat usaha kamu secara real time saat kamu lagi di luar ataupun saat lagi liburan. Paket lengkap ekonomisnya ini juga rasanya bikin kamu tuh nggak perlu repot-repot ya untuk monitor keadaan secara overall. Terus buat kamu yang mau beli Bardi Smart IP kamera ini bisa langsung aja ke link yang udah aku taruh di kolom deskripsi video di bawah ini. Dan ya rasanya cukup sampai sini dulu untuk video kali ini. Dan kita ketemu lagi ya guys di video selanjutnya. Bye bye!